Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andayani, NPM 18010001, Biologi 18A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian deskriptif saya, yaitu dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran Biologi pada Pokok Bahasan Pencemaran Lingkungan di kelas 10 Imersi SMA Negeri 1 Sungai Geringging. Bab 1, pendahuluan. Ada latar belakang. Dalam program kelas imersi ini, bahasa Inggris yang dipakai sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran mata pelajaran umum di sekolah, misalnya matematika, sains, yaitu fisika, biologi, kimia, ilmu pengetahuan sosial, dan kesenian. Kurikulum yang digunakan untuk kelas imersi adalah kurikulum nasional yang berlaku pada kurikulum 2004. Namun demikian dapat dilakukan penambahan, perluasan, dan pendalaman kurikulum sesuai dengan perkembangan internasional. Kelas imersi umumnya dikenal sebagai kelas unggulan sebab para siswa kelas tersebut sebelumnya telah lulus tes seleksi tes tertulis untuk mengukur kemampuan akademik dan tes lisan dalam bahasa Inggris untuk mengetahui kecakapan berbahasa Inggris. Selain itu dilakukan seleksi nilai UN dan rapor yang dapat dijadikan indikasi bahwa nilai akademik calon siswa kelas imersi memang bagus. Nilai tersebut adalah nilai rata-rata EBTANAS dan nilai bahasa Inggris minimal 7. Upaya yang diharapkan dapat memicu kualifikasi siswa reguler secara umum dan siswa kelas imersi pada khususnya. Harapan lain terhadap kelas imersi adalah untuk meningkatkan penguasaan serta daya saing secara internasional tentang ilmu sains dalam bahasa Inggris sebagai dasar ilmu perkembangan teknologi. Kemudian, dalam pelaksanaan program kelas imersi ini tentu ditemui kendala-kendala seperti fakta empiris, yaitu selama ini terungkap melalui media cetak dan telah menjadi opini masyarakat bahwa kesiapan kelas imersi masih dipertanyakan mengingat di Indonesia program kelas imersi ini masih tergolong baru. Kesiapan tersebut meliputi ada bahan ajar, bahan penunjang pembelajaran, tenaga pengajar khususnya dalam penggunaan bahasa Inggris, supporting system sekolah termasuk pola rekrutmen siswa yang berpengaruh pada kesiapan siswa mengikuti pembelajaran kelas imersi sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap hasil belajar dan pemahaman materi pembelajaran. Kemudian berdasarkan hal tersebut dikaji lebih mendalam pelaksanaan program kelas imersi di sekolah percontohan. Karena dengan mengingat bahwa sekolah-sekolah percontohan merupakan sekolah unggulan yang dirasa siap sehingga memungkinkan pelaksanaannya berjalan efektif sesuai yang direncanakan, sehingga nantinya dari hasil kajian diharapkan dapat memberi gambaran keberhasilan pelaksanaan program ini jika diterapkan menyeluruh di Indonesia dan dapat memberi masukan untuk memperbaiki kekurangannya. Kemudian, dengan latar belakang di atas, sebagai alasan pemilihan judul adalah yang pertama pentingnya sosialisasi dan penerapan model pembelajaran bilingual atau program kelas imersi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam sesuai dengan perkembangan ilmu-ilmu tersebut, sekaligus menghasilkan lulusan yang memiliki kemahiran berbahasa Inggris yang tinggi. 2. Program kelas imersi yang pelaksanaannya masih tergolong baru, maka kesiapannya pun masih dipertanyakan dalam arti pelaksanaan kelas imersi tersebut masih belum sempurna dengan jumlah perbaikan dan proses adaptasi. Yang ketiga, sepanjang pengetahuan penulis masih jarang yang meneliti program kelas imersi. Kemudian dari latar belakang dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan murid pada kelas imersi. Yang kedua, kecanggungan siswa dalam pembelajaran imersi. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama ada hasil pembelajaran siswa pada ranah efektif. Dua, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran pencemaran lingkungan dengan menggunakan metode imersi. Yang D ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran biologi pada pokok bahasan pencemaran lingkungan di kelas 10 SMA Negeri 1 Sungai Geringging ditinjau dari tuntutan kurikulum. Yang kedua, adakah kendala yang ditemui sebagai indikasi keberhasilan implementasi program kelas 10? Kemudian tujuan penelitian. Tujuannya pelaksanaan proses pembelajaran biologi pada pokok bahasan pencemaran lingkungan di kelas
SMA 10 imersi SMA 1 Geringging. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang ditemui sebagai indikasi keberhasilan implementasi program kelas imersi. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru mata pelajaran biologi dan siswa di kelas imersi, penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dan merupakan bahan pertimbangan untuk melakukan pembenahan, koreksi diri, dan perbaikan diri, serta pengembangan diri dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya. Bagi kepala sekolah dan pengawas, sangat membantu meningkatkan pembelajaran dan supervise kepada para guru terkait secara efektif dan efisien. Bagi SMA Negeri 1 Sungguringging, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk dasar menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang dipandang efektif, terlebih dalam peningkatan mutu pembelajaran biologi di kelas imersi. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, saya akan menyebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama ada tinjauan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, prinsip dan pendekatan dalam pembelajaran biologi. Prinsipnya itu, pertama ada prinsip pembelajaran biologi, dan ada pembelajaran berpusat pada siswa, belajar dengan melakukan sesuatu, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna, pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedua ada pendekatan belajar IPA biologi. Yang C-nya, tinjau mata pelajaran IPA biologi di SMA. Tinjau ini pertama ada pengertiannya, ada tujuan, ada ruang lingkup. Yang D ada tinjauan kelas imersi. Tinjauan kelas imersi. Kemudian masuk ke bab 3, ada metode penelitian. Yang pertama, poin A ada karakteristik dan jenis penelitian. Karakteristiknya ini ada pertama karakteristik tempat penelitian, 2 jenis penelitian. Poin B besarnya variabel penelitian dan sumber data. C prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu ada tahap persiapan. Tahap persiapannya itu ada validitas angket, ada reliabilitas angket. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. 3 tahap analisis dan penyusunan laporan. 4 metode pengumpulan data. Selanjutnya metode analisis data. Hanya sampai metode analisis data. Sekian presentasi proposal deskriptif yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.